Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di Kimia Inti dan Zat Radioaktif. Nah, sekarang adik-adik kita akan coba membahas mengenai kimia inti dan radioaktif ya. Nah, adik-adik pada bab ini ya, zat radioaktif sendiri ini adalah zat yang memiliki inti yang tidak stabil adik-adik. Ya. Jadi tidak semua inti dari atom-atom itu stabil. Nah, yang tidak memiliki inti stabil itu disebut zat radioaktif. Nah, kestabilan inti ini mengakibatkan terjadinya reaksi spontan, inti reaksi spontan, ketidakstabilan inti ini. Nah, saat kita bicara mengenai zat radioaktif, ini adik-adik biasanya muncul atau lekat sekali dengan istilah nuklida adik-adik. Nah, nuklida sendiri ini adalah suatu inti yang dilambangkan sebagai berikut. Jadi jika adik-adik menemukan simbol ya, X, di sini A, di sini Z, di sini N, atau N-nya bisa di sini atau di sebelah sini. Nah, lambang seperti ini biasanya disebut dengan nuklida. Ya. Z-nya sendiri ini nomor atom. Jangan lupa adik-adik untuk nomor atom itu jumlah sama dengan jumlah proton ya. Kemudian A-nya sendiri adalah nomor massa ya. Nah, nomor massa itu proton ditambah neutron adik-adik. Dan N ini biasanya tidak dituliskan karena nilai N itu sama dengan A dikurangi Z ya. Jadi nomor massa dikurangi nomor atom. Begitu adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk berdasarkan nilai AZ dan N ini ya. Jadi nuklida itu digolongkan biasanya menjadi 4 jenis. Yang pertama isotop. Ya, isotop itu kelompok nuklida yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor massanya beda. Jadi adik-adik kalau adik-adik ketemu PB ya, PB itu tidak hanya satu jenis, tetapi PB itu adik-adik bisa lihat ada 4 jenis adik-adik. Jadi ada PB yang nomor massanya 204, PB yang massanya 206, PB yang massanya 207, ada yang 208. Nomor atomnya ini sama semua adik-adik. Ya. Jadi ini sama semua. Adik-adik lihat, jika nomor atomnya sama, tapi nomor massanya beda, ya, ini disebut dengan isotop. Kalau isobar, ya nomor massanya beda, nomor atomnya, nomor massanya sama, nomor atomnya beda adik-adik. Nah, kita lihat C, yes. C itu ada yang 14 adik-adik. Ya. Jadi C yang 14 itu dengan N dengan nomor massa sama, nah, tapi nomor atomnya beda. Nah, jika seperti ini berarti isobar. Ya, kelompoknya namanya isobar. Nah, satu lagi ada yang namanya isoton. Ya. Jadi isoton ini merupakan kelompok nuklida dengan neutronnya adik-adik yang sama. Sedangkan nomor atom berbeda. Nah, adik-adik jangan lupa neutron itu didapat 3 dikurangi 1. Dapatnya 2. Yang ini neutronnya jumlahnya 4 dikurangi 2. Sama adik-adik. Jadi jumlah neutronnya sama. Ya. Jika jumlah neutronnya sama, disebutnya isoton. Gitu ya. Nah, kemudian adik-adik, nuklida dengan angka banding proton dan neutron sama dengan 1. Jadi kalau kita punya suatu unsur atau atom, terus kita bandingkan jumlah proton dan neutronnya, hasilnya sama dengan 1. Nah, ini berarti unsur tersebut merupakan unsur-unsur atau atom yang stabil adik-adik. Ya. Nah, nuklida yang paling stabil itu biasanya sampai dengan nomor atomnya 20 karena angka bandingnya 1. Nah, jika nuklida-nuklida yang stabil tadi kita buat adik-adik pitanya, ya, nanti akan muncul yang namanya pita kestabilan adik-adik. Pita kestabilan inti. Nah, jadi ya, nanti ada pita ya. Jika si angka banding N dan P-nya ini 1, nah ini ada di pita adik-adik. Tapi jika di luar itu, maka atom-atom tersebut bukan merupakan unsur yang stabil adik-adik. Makanya dia nanti akan berusaha melakukan peluruhan atau penangkapan agar angka bandingnya N banding P-nya sama dengan 1. Nah, ini pitanya adik-adik kita lihat ya, jumlah neutron bandingkan dengan jumlah proton.
Jadi angka banding N dan P-nya. Ya. Jika N sama dengan Z, ya, itu pitanya 1 adik-adik. Nah, artinya apa? Artinya jika ternyata ada atom yang berada di bawah pita, ini dia akan melakukan penangkapan elektron dan emisi positron untuk dapat mendapatkan angka banding N per P-nya sama dengan 1. Ya, seperti itu adik-adik ya. Nah, proses peluruhan nuklida ini disertai dengan pemancaran radiasi. Jenis radiasi yang dipancarkan dari peluruhan adalah adanya pemancaran sinar alfa adik-adik. Jadi sinar alfa ini terjadi pada isotop dengan Z lebih besar daripada 83. Nah, kita lihat adik-adik. Uranium dengan nomor massa 238 nomor atom 92, dia akan memancarkan sinar alfa. Ya. Jadi meluruh sambil memancarkan sinar alfa. Nah, sinar alfa ini jangan lupa nomor massa 4, nomor atom 2. Begitu ya. Nah, kemudian selain sinar alfa ada juga yang memancarkan sinar beta adik-adik. Ya. Nah, adik-adik lihat pemancaran sinar beta dan pelepasan neutron itu terjadi pada isotop yang berada di atas pita kestabilan. Jadi adik-adik lihat, biasanya yang melakukan pemancaran sinar beta dan pelepasan neutron ini yang posisinya di atas adik-adik, di atas pita kestabilan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pemancaran sinar gamma itu terjadi pada inti yang tereksitasi, kemudian pemancaran positron yang terletak di bawah pita kestabilan, begitu ya. Kemudian adik-adik, ada yang melakukan tangkapan elektron. Jadi jika harga N per P-nya terlalu kecil, ya intinya biasanya dia akan menangkap elektron, ya. Dan sebuah proton menjadi neutron disertai pancaran sinar X, ya. Jadi kita lihat contohnya, ya. Ini. Jadi dia melakukan tangkapan elektron. Dan di sini menjadi 4018. Nah, adik-adik sampai di sini ya pembahasan kita. Ya, kita akan coba untuk bahas lagi sebab berikutnya. Sampai di sini dulu. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.